Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama memikirkan dan merenungkan siapa Tuhan kita, siapa kita. Seringkali kita menganggap kita setara dengan Tuhan. Dalam kehidupan seringkali kita menganggap Tuhan tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan boleh kita bermain-main dengan Tuhan. Boleh kita sembarangan terhadap Tuhan. Ya. Saya mau mengajak pada saat ini untuk kita sama-sama merenungkan Tuhan itu pencipta alam semesta. Itu ada di kitab Kejadian ya. Kejadian pasal 1. Pada mulanya roh Allah melayang-layang. Waktu itu gelap gulita. Tuhan menciptakan terang, pisahkan dengan gelap. Tuhan menciptakan ini itu ya. Seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan hanya dengan berfirman. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan, "Aku adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia adalah terang." Ya, firman itu menerangi manusia. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau Tuhan itu pencipta alam semesta, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk kita memikirkan alam semesta apa sih? Alam semesta itu seluruh jagat raya ini. Planet-planet, bintang-bintang, bulan, semua itu adalah ciptaan. Tapi kita hanya hidup di salah satu bagian kecil dari ciptaan Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Kita hanya hidup di galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Nah, di galaksi Bima Sakti itu ada banyak sekali bintang, banyak sekali planet, banyak sekali tata surya. Itu hanya satu galaksi. Galaksi Bima Sakti yang kita ketahui. Masih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Kita lihat di Google ya. Sekarang nggak usah lihat Alkitab, lihat Google. Cocokin sama Alkitab. Ya. Di Google katakan banyaknya galaksi di alam semesta. Itu ada 2 triliun galaksi. Ada 2 triliun galaksi. Galaksi adalah kumpulan planet dan bintang-bintang. Dan tata surya itu namanya galaksi. Satu galaksi itu ada banyak sekali bintang dan planet-planet dan tata surya. Ya. Tapi dikatakan galaksi itu kumpulan bintang ada 2 triliun. Yang diketahui oleh manusia, masih ada yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, sekarang kita jadi bertanya, ada 2 triliun galaksi. Kita hanya hidup di salah satu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Ya, kalau Bapak Ibu ke planetarium, kita diperkenalkan dengan galaksi Bima Sakti.
Satu galaksi Bima Sakti, satu aja, galaksi Bima Sakti aja, nggak sama galaksi lain, itu ada 1 miliar planet. Dalam satu galaksi Bima Sakti saja ada 1 miliar planet. Plus bintang-bintang. Kita hanya ada di satu tata surya yang terdiri dari 8 planet. Kita hanya di satu tata surya yang ada di 8 planet. Salah satunya adalah planet Bumi. Kita hidup di planet Bumi. Kita penghuni di planet Bumi. Kita hanya kecil di planet Bumi. Kalau dibandingkan dengan tata surya kita yang ada 8 planet, kita bukan apa-apa. Karena Bumi juga kecil di hadapan 8 planet ini. Bayangin ya Bapak Ibu ya. Kita hanya kecil di Bumi. Bagaimana kita bisa mengerti Tuhan yang adalah pencipta alam semesta, yang menciptakan 2 triliun galaksi, yang menciptakan 100 miliar planet di dalam satu galaksi. Kita hanya ada di tata surya yang ada dalam satu galaksi. Dalam satu galaksi ada beberapa lagi tata surya yang belum kita ketahui. Karena itu jangan sombong. Karena itu kita tidak layak untuk sombong. Kita nol di hadapan Tuhan. Kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Pencipta 2 triliun galaksi. Pencipta 100 miliar planet dalam satu galaksi. Kita hanya penghuni salah satu planet yang namanya planet Bumi. Bagaimana kita bisa sombong? Kita bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan adalah Tuhan pencipta. The creator of all universe. Ini Tuhan. Karena itu kita harus mengucap syukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, maha kaya, maha pintar. Dia maha pengasih dan penyayang. Dia mau masuk ke bumi yang sangat kecil. Mau hidup bersama-sama manusia yang sangat kecil. Mau mati untuk merasakan penderitaan manusia yang tidak ada harganya di bumi ini. Juga di hadapan Tuhan apalagi. Tapi karena Dia Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, maka Dia mau masuk untuk menyelamatkan kita yang tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Udah mengerti Bapak Ibu? Karena itu sembahlah Tuhan dengan sekuat kekuatan kita, sebisa kita, segenap hati, segenap keinginan, segenap akal budi. Kita sembah Tuhan dengan hati yang hormat kepada Tuhan. Itu yang penting. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Kita belajar terus sedikit demi sedikit.
supaya lama-lama kita banyak sekali mengerti tentang firman Tuhan. Dan jangan lupa klik subscribe dan share. Sampai ketemu lagi.